Oke, Ustazah, gimana hukumnya pisah ranjang? Pisah ranjang itu kalau kedua-duanya ridho nggak masalah, tapi tidak harmonis lagi aja. Tapi kalau salah satunya nggak ridho, maka salah satunya itu berdosa ya. Oke, ya siap Mbak Nada ya. Ustazah, apakah istri berdosa minta talak ke suami yang tidak mau menafkahi? Coba teman-teman baca buku nikahnya ya. Ini kayaknya dari yang ngetik-ngetik nih, kalau nikah habis nikah nggak ada baca buku nikah, langsung foto aja. Baca buku nikah guys. Dalam buku nikah ada di dalam sigotnya ada tulisan bahwa ketika seorang suami tidak menafkahi istri berbulan-bulan, lalu kemudian istrinya tidak ridho, maka istrinya boleh menggugatnya ya. Nah, kecuali istrinya ridho ya. Kalau dia tidak ridho, maka dia boleh menggugatnya ya. Baca ya guys, tanta udah hilang lah buku nikah kawan-kawan ya. Oke, gitu ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Ustazah, saya sering tidur di luar. Sebentar ya. Saya sering tidur di luar karena suami saya kalau tidur ngorok, saya nggak bisa tidur. Ya kalau suaminya ridho, mbaknya ridho, nggak jadi masalah ya. Ustazah, buku nikah digadai nggak bisa. Kalau gitu nanti Mbak Tini pengen nikah terus karena bisa digadai bukunya. Ustazah, ya apa hukumnya jika suami tidak menggauli istri bertahun-tahun? Ketika istrinya ridho, suami tidak berdosa. Tapi kalau istrinya tidak ridho, suaminya berdosa ya. Oke. Ustazah, kalau dosa riba apakah cukup dengan sholat taubat? Lunaskan hutang ribanya, sholat taubat, jangan ulangi lagi, perbanyak hari dengan ibadah. Oke, aman ya teman-teman ya, kayak gitu dia. Lunaskan hutang ribanya. Kalau ada aset, maka jual asetnya untuk melunaskan hutang ribanya. Atau teman-teman boleh banyakkan pemasukan, kurangi keinginan, selisihnya ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Atau teman-teman boleh melakukan upaya tidak boleh sama sekali melakukannya lagi, memperbanyak ibadah sunnah. Oke ya. Ustazah, kalau sholat sunnah kalau sholat 5 waktu, apakah pakai sholat sunnah 5 waktu apakah pakai takbiratul ihram? Semua sholat itu pakai takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu rukun sholat. Beda dengan iftitah. Kalau iftitah nggak dipakai nggak apa-apa. Ayat pendek nggak dipakai nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau takbiratul ihram itu kan takbir pertama, itu boleh ya. Ustazah, kalau lagi sholat keluar keputihan, lagi sholat itu abaikan, itu di luar sesuatu, di luar kondisi kita ya. Ustazah, sebentar ya. Iya, oke. Saya selalu nangis lihat video Ustazah usia 50-an, 60-an. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Semoga Allah mudahkan teman-teman belajar dengan percepatan yang luar biasa. Dan tidak perlu buru-buru, yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Apapun kesalahan yang kita tahu, sebelum kita sebelum kita mengerti, insyaallah Allah akan maafkan. Oke. Insyaallah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat. Oke ya. Oke, Ustazah, jual dana tapi dibeli buat main togel. Apakah yang berjual berdosa? Oke, aku jelasin ya. Jualan kalau sifatnya umum itu boleh. Contoh, aku jual nih ya, nanti bakal paham nih. Gini caranya. Aku jual tank top misalnya. Tapi tank top itu ada orang yang pakai keluar rumah, ada yang tank top itu dipakai orang untuk buka aurat, ada yang tank top itu dipakai untuk orang berzina, ada yang sekedar dia pakai untuk suaminya. Itu bukan tanggung jawabku karena jualanku umum. Misalnya aku jual ayam, nanti ayam itu yang ada yang dipakai orang untuk diadu, ada yang dipakai orang untuk dipotong, itu bukan tanggung jawabku. Aku punya hotel, lalu kemudian setelah itu hotel itu dipakai berzina, nanti hotel itu dipakai untuk orang untuk pengajian, itu bukan tanggung jawabku. Nah, tetapi kalau aku menjual khusus untuk maksiat, khusus untuk dosa, contoh misalnya aku jual anggur khusus untuk dibuatkan minuman keras, itu dosa. Aku jual ayam khusus untuk diadu, itu dosa. Aku jual dana khusus untuk togel, itu dosa. Tapi kalau kita jual dana, ada yang pakai untuk anaknya, ada yang togel dan semuanya, itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah karena sifatnya adalah umum gitu ya. Oke, aman ya guys. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Apakah deposito termasuk riba? Deposito itu adalah riba. Kenapa? Karena deposito itu dia tidak tahu
tahu kita itu diputar kemana dan itu uang siapa. Ada baiknya teman-teman pindah ke SBSN Syariah ya. Nah itu juga kayak deposito yang returnnya lebih tinggi juga dan dia halal ya. Tanya aja ke banknya. Saya mau coba surat berharga negara syariah. Oke, hukumnya beli baju bekas tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, wudhu saya batalkah ketika bersentuhan dengan pasien laki-laki yang lumpuh? Batal, karena pasien bukan mahram kita ya. Ustazah, qabliyah zuhur 2 rakaat sebelum zuhur, boleh nggak? Atau harus 4 rakaat? Enggak, 2 rakaat boleh aja, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nah, kalau sholat zuhur itu, qabliyah zuhur itu afdolnya 4 rakaat. Tapi kalaupun teman-teman maunya cuma semacam 2 rakaat itu nggak jadi masalah ya. Oke, apakah mekar itu riba? Jelas itu riba. Dia membantu ekonomi buat keluarga dan rumah tangga. Enggak, mana ada orang yang utang mekar terus hidupnya jadi mapan dan terbantu, malah makin susah dibuat si mekar itu ya. Ustazah, kalau masih punya utang apa boleh sedekah? Boleh, selagi hutangnya itu belum jatuh tempo. Misalnya nih hutangnya masih 1 tahun lagi atau 2 bulan lagi, lalu kita pengen sedekah hari ini, nggak ada masalah. 2000, 2000, kita pengen sedekah, itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya, nggak jadi problem, nggak jadi masalah ya. Nah yang tidak boleh itu adalah misalnya nih aku punya hutang hari ini 100.000, tapi aku memilih sedekah, jatuh temponya di hari yang sama, lalu aku pilih sedekah dibanding bayar hutang. Nah itu baru problem ya, itu baru problem ya. Jual dana pakai admin ya nggak masalah. Admin itu kan ujroh, dia komisi, sama dengan jual pulsa, jual telkom, jual wifi, semuanya pakai admin ya, itu ujroh. Kita transfer, orang lain transfer ke kita, itu admin itu nggak apa-apa, dia ujroh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, kalau kita sudah pernah haji, apakah bisa pergi ke konseran? Kalau kita sudah pernah haji, apakah kita bisa ikut konser? Konser itu jangan diikuti dan jangan disukai, karena itu sesuatu yang mubah yang harus kita hindari. Kalaupun teman-teman tidak haji, aku tidak nyaranin untuk pergi ke konser. Jualan di TikTok apakah halal? Halal. Jualan di TikTok itu by komisi dari seller kepada customer. Nah, si affiliate sebagai marketernya, si affiliate sebagai brandnya, itu nggak masalah, itu ujroh, itu upah ya. Yang penting harus tersambung dengan sellernya ya, karena kalau tidak tersambung dengan sellernya akan jual belinya menjadi syubhat ya. Ustazah, pakai Al-Quran sudah saya CO kemarin, insya Allah berkah. Terima kasih ya teman-teman. Ustazah, waktu sholat pas baca surat mana lah nih? Oke, udah lewat dah guys surat ya. Ustazah, kalau kita sedang sholat lalu saya kentut, terus berwudunya harus cebok lagi enggak? Kalau kentut enggak wajib cebok. Yang wajib cebok itu adalah kalau teman-teman keluar cairan, jadi bentuknya cairan. Kalau dia kentut enggak wajib cebok. Masuk ke live aku juga enggak perlu cebok ya. Ustazah, oke, bersih, oke, aman ya. Kalau punya utang enggak bayar, oke, gitu ya. Boleh nggak kita nama dipakaikan orang lain saat bank mekar? Jangan ya, jangan orang dijadikan sebagai penjamin. Ustazah, keputihan anakku udah lumayan sembuh. Iya, diminum terus ya madunya ya. Oke, semoga sehat selalu ya. Harisan haram nggak? Harisan itu tidak sampai ke tahap haram karena dia adalah bagian dari bab hutang piutang. Selagi dia tidak ada ribanya, tidak ada masalah. Contoh, siapa yang telat bayar denda itu riba, nggak boleh ya dalam urusan arisan. Siapa yang mau dipotong lebih rendah, dia yang keluar uangnya, itu yang nggak boleh. Oke ya. Ustazah, apa doa orang tua yang jauh dari anak agar jadi anak yang rajin? Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, sholat perempuan bagusnya di rumah atau jemaah di masjid? Baik, wanita itu tidak diwajibkan ke masjid, juga
juga tidak diharamkan ke masjid ya. Tidak diwajibkan dan tidak diharamkan. Tapi wanita itu boleh ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzul lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan tuh boleh ke masjid. Nah, yang lebih baiknya yang mana sih? Yang lebih baiknya adalah berjemaah. Baik di masjid maupun di rumah, usahakan berjemaah. Karena yang dapat pahala 27 derajat itu bukan karena di masjidnya, tapi karena berjemaahnya ya. Oke, gitu ya.